Selamat untuk Dinas Kesehatan Kota Kediri atas launching media center Sidika. Dan salam dari kami Woko Channel. Piye to ki? Kok geding aku? Wis to manut aku. Penak. Bahkan anak buahnya juga loh. Jadi itu sapremnya ada di Dinas Kesehatan loh Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dokter Fauzan Adima Mkes. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Kayak keringetan tadi kelihatan di mana di balik kota ada apa nih dok? Ikut senam tadi. Oh senam. Karena Jumat emang identik senam gitu. Barusan juga ramai sekali RA Kartini 7 Kota Kediri, ada apa nih dok? Itu peresmian podcast kita Sidika. Ya. Peresmian podcast di Sidika nggih. Saya ucapkan selamat dokter. Hari ini memang launching yang pertama ngoten nggih. Ya. Dan pastinya sobat sehat, sekarang saya tidak hanya berdua dengan dokter ya. Di samping kami berdua nih, wah luar biasa, orang yang luar biasa yang bisa menghibur dengan kita dengan aksi-aksi kocaknya nih, bahkan sudah sampai ke Jakarta nih ya. Siapa lagi bukan Woko Channel. Ada Pandut dan juga Pak ya. Oke, hari ini sudah datang. Terima kasih sudah mampir Bapak. Jangan diundang ke sini katanya suruh ngapain Pak? Diajak senam. Oh, diikut senam juga nggih? Iya, habis senam nanti kasih informasi gitu. Tentang kesehatan lah. Saya kan pengen banget sehat terus, Mbak. Gitu. Oh iya, benar. Jadi sangat penting sekali informasinya. Nggih. Gitu Pak, no? Harus dong. Oh baik, saya kembali lagi ke dokter ya. Ini ngomongin podcast Sidika nih ya. Kenapa kok Woko Channel yang diundang ini? Ada apa nih kita kok collab di sini dokter? Ya, kita warga Kediri ya, dan mungkin Indonesia secara umum perlu angkat topi lah ke beliau-beliau ke Woko Channel. Kalau kita lihat sejarahnya mulai dari nol sampai sekarang sudah followersnya sudah banyak ya, Pandut, Alhamdulillah. Sudah jutaan. Wah, kita harus angkat topi dan banyak belajar ke beliau-beliau ini. Makanya kami undang, dan ini satu kehormatan di Dinas Kesehatan supaya pesan-pesan kesehatan yang kami sampaikan ke masyarakat bisa tersampaikan secara maksimal gitu. Ada apa aja nih dokter di Sidika ini gitu? Sidika itu seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Jadi podcast ini kan sekarang sudah trendy ya. Nah, kalau selama ini kami penyuluhan informasi itu kan lewat ledang, lewat poster, itu kan sudah gak efektif sekarang. Lebih efektif melalui podcast, apalagi followersnya nanti banyak, dibantu oleh Woko Channel. Ini akan pesan-pesan akan tersampaikan ke seluruh masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya. Itu yang terpenting. Iya, gitu. Ya seperti yang dokter sampaikan tadi Pak, followernya sekarang sudah banyak. Terakhir semalam tadi ngecek berapa Pak subscribe-nya? Subscribe-nya 2 juta lebih. Wah. Sekali video yang nonton berapa Pak? Ya, 24 jam mencapai 2 juta lebih. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu berarti AdSense-nya juga banyak nih Pak ya. Ini selain Pak Ndut dan Pak No ini di Woko Channel tuh ada siapa saja sih Pak sebenarnya? Yang utama ada Pak Woko selaku pimpinan atau manajer dari Woko Channel yang sudah membimbing dan mendidik kita hingga seperti ini, gitu loh. Dan dari teman-teman yang lain ada Mas Heri atau biasa disapa Mas Mukidi, ada Mas Edu yang biasa dipanggil Mas Penyok, dan ada Mbak Tiwo atau Mbak Mintul, Mbak Noni dan kru yang lainnya. Tapi kalau channel Woko Channel itu sebetulnya yang membangun ya 4 orang, yang bermanajemen 4 orang. Saya, Pak Ndut, Pak Woko dan Mukidi. Oh, jadi berawal ber-4 orang itu ya? Iya, dari awal perjuangan 4 orang itu. Kalau ngomongin awal perjuangannya, sebenarnya awalnya gimana jenengan kok bisa ketemu ngoten lho Pak? Kok ya pas gitu? Kebetulan kita kan Satu profesi. seniman, satu profesi, musisi, dan
cewek-cewek itu merupakan artis-artisnya. Jadi saya Pak Galino sama Pak Woko itu habis tanggapan gitu loh Mbak, mampir ke warung ngobrol-ngobrol terus bercanda, guyon-guyon tiap hari, terus akhirnya punya ide gimana kalau guyon-guyon ini kita bikin konten saja, sekalian dibikin channel di YouTube gitu. Terus alhamdulillah akhirnya ternyata bisa berkembang. Tapi perjuangannya juga sangat berat sekali. Yang utama adalah kuncinya sabar dan tekun. Nah itu yang susah ya, berarti sabar dan tekun. Memang awalnya itu yang video pertama yang dilihat tuh berapa orang sih Pak? Kan sekarang sudah jutaan yang lihat. Oh, awal bikin konten video iya. pertama, yos sedikit banget ya. Kurang lebih 100-200 orang. Genek. Belum ada bahkan. Belum ada. Selawe 25 orang. Itu aja teman sendiri, Mbak. Itu aja teman sendiri. Selain teman sendiri, saudara-saudara memang saya suruh. Dipaksa Lihat dong, gitu. subscribe dong itu. Setiap main, setiap tanggapan tuh HP-nya saya suruh bukain semua. Ayo subscribe, bantu subscribe. Gitu ya. Berarti memang benar-benar kerja tim gitu Pak ya. Ada tim keluarga juga yang bantu subscribe gitu ya. Terus kok dari 25, 100 terus naik-naik itu bagaimana Pak? Apanya itu? Subscribe-nya. Ya, strateginya gitu benar kata dokter. Ya itu kan yang pengalaman di bidang itu kan Pak Woko. Biasanya tuh mengikuti tren. Gitu. Yang tren saat ini apa? Ayo kita kejar. Kadang yang viral saat ini apa? Viral apa gitu. Terus kita ikuti. Jadi cuma ya berbagai macam cara lah Mbak, mengambil dari sisi ini kok kurang akurat, kita lagi cari lagi sisi yang ini sampai ketemu, sampai akhirnya subscribe bisa meningkat, follower bisa naik tinggi terus, pokoknya kita konsisten berjuang terus gitu Mbak. Intinya kontennya yang menarik gitu ya Pak. Itu berapa tahun Pak? Dari video pertama sampai sekarang sudah berapa video sekarang Pak? Wah, hampir 190 video. Masya Allah, begitu ya. sekali. Jadi luar biasa, memang harus sabar dan tekun. Iya. Berapa tahun Pak itu? kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya. Dari 2019. tahun 2019 ya. Ya, gitu ya. Karena efek pandemi nggak ada tanggapan tuh. Nah, Gitu. Kreatif tuh. akhirnya Namun sebelum pandemi dulu sudah membuat Pak. beberapa video. Beberapa video cuma kita cari waktu luang aja karena kan masih hanya sekedar hobi gitu loh. Iya. Jadi di sini motivasinya pengen istilah lagi pengen terus berkarya. Gitu ya. Baik, kalau ke dokter nih ya, mungkin dokter tadi sudah melihat perjuangan dari Woko Channel yang panjang begitu. Jadi mungkin apa sih tujuan yang ingin dicapai dari Sidika ini dokter? Jadi kita belajar ke Woko Channel bahwa kontennya harus menarik, harus up to date. Nah nanti saya titip pesan ke seluruh puskesmas atau rumah sakit atau dinas kesehatan khususnya Sidika ini, kalau buat konten ya yang menarik, yang up to date, jangan yang sudah biasa-biasa, itu tidak akan tersampaikan pesannya. Nah harapannya mudah-mudahan Sidika ini bisa menjadi pusat informasi, jadi masyarakat ingin informasi kesehatan apapun tinggal lihat Sidika, semuanya sudah terjawab seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi nanti bisa sedikit-sedikit kita collab kali ya dokter ya, sama Boleh. Pak Bagus. Ndut dan Stik, misal nanti masuk pesan kesehatannya bisa masuk Informasi ya. melalui film pendek. Nah, siap. Dokter udah siap ya? Sebenarnya kita sudah bikin Pak No film pendek kemarin, apa itu Bu ya, yang Markona itu. ya Markona itu. Talent-talentnya dari semua orang kantor dinas orang ini. kesehatan. Tapi memang ya perlu dipoles lagi lah, kami harus banyak belajar lagi. Itu tadi harus sabar dan tekun. Nah, gitu betul kuncinya itu ya. Nanti bisa belajar sama Pak No dan Pak Ndut. Ini kalau saya lihat kok ciri khasnya Pak Ndut, Pak No, ini maksudnya terinspirasi dari mana kok seperti itu gitu. Ini ya dhuwur sampai sak mene itu, Pak. Itu diambil dari karakter. Diambil dari karakternya Pak No, karakternya saya, itu dari rekomendasi dari Pak Woko gitu loh. Oke. Sarankan Pak No, karakternya orangnya kan gagah, terus keras, tapi istilahnya itu mendidik. Nah,
Nah, Seperti itu. makanya Tokoh masyarakat. stylenya pakai ala Ponorogo Anai sesuai dengan karakternya. Dan kalau saya orangnya kan Gablai. gablek dan banyak akal. Bulus pisan. Banyak akal untuk mencari istilah keuntungan, mencari keuntungan. Iya, saya lihat itu. Seperti itu. Yang saya menarik itu saya lihatnya waktu itu persiapan lebaran yang ya itu yang jualan kambing gitu. Mungkin kalau dokter apa nih yang paling melekat di Woko Channel yang dilihat itu apa, Dok? Maksudnya episode yang mana itu, Dok? Iya, yang terutama waktu lebaran jual kambing Mukidi seperti itu terus dihapus itu. Kayak tadi dum-duman ya, Dok. Sakno Mukidi dihapus terus. Iya. 200 ternyata kejualnya cuma 500 ya. Kurang ajar saya. Belum Pano itu begitu royalnya jutaan, jret. Uangnya nggak habis-habis. Itu ya. Sultan. Jadi memang awalnya memang sudah ada Putih, mungkin dia memang sudah itu terus berkembang tokohnya gitu, Pak. Iya. Tokohnya terus berkembang begitu ya. Iya. Ya nambah gitu. Terus kita nambah lagi satu karakter itu talent Penyok itu. Ternyata dia juga menarik. Akhirnya dikasih peran tambahan selain Penyok kan bisa jadi Penny, bisa jadi Padas Gempal, bisa jadi Pak Kabul, ayahnya Penyok dan adiknya Edi Sugendul. Pak No juga nggak satu orang loh, juga mbok siapne. Kalau Pak No ada 3 pemeran. Pak No ayah bapaknya Tiwo juga Mbah Karso selaku dukun itu dan Mbah Karso dan Mas Sentun. Tolong dong diceritakan sedikit karakter masing-masing. Ya. Kalau Pak No itu yang seperti saya bilang tadi, gagah dan istilahnya keras juga mendidik. Kalau Sentun? Kalau Sentun konyol. Kalau Sentun konyol orangnya. Dia perannya sering sebagai Bang Didil. Nah, kalau Mbah Karso itu adalah istilahnya gimana Dukun ya? bini sepuh. Bini sepuh gitu loh. Yang biasanya kalau orang Jawa atau orang desa kan sering pergi ke rumahnya Mbah Karso seperti itu. Dan ini cuma orangnya juga konyol. Diambil konyolnya aja biar gimana ya orang bisa terhibur tujuannya gitu. Ini juga fans kayaknya, fans Woko Channel sekali gitu ya. Terima kasih, Pak. Jadi nanti Mas Ajok sudah mengikuti Woko Channel. bahkan anak buahnya juga loh. Jadi itu sapremnya ada di dinas kesehatan loh, Pak ya. Terlalu banyak kita ambil pelajaran Iya, dari beliau. benar. Mulai Nanti dari kalau karakternya, terus bahasanya jadi kasar tapi tidak ini apa ya tetap pada etika yang guyon yang Dan cerdas lah. mengambil cerita kehidupan desa memang. Nah, kehidupan desa itu dan pesannya masuk. Gitu ya. apalagi kalau ngomongin desa, ngomong kesehatan kayak klop gitu ya, Dokter ya. Iya. Nah, nanti kalau Pak No kan perannya 3 nih, Pak ya. Pak kecapean, dokter siap kok ganti. Siap. Makanya Kalau butuh peran dokter maksudnya Oke. gitu maksudnya ya kan. Iya. Kita harus ya tentunya kita kan harus fit terus, Mbak, harus sehat terus. Jadi saya sangat senang sekali ya Pak No ya bisa gabung bersama Sidika ya. Sangat kebetulan sekali juga karena seperti usia saya dan Pak Andut itu wajib memantau kesehatan kan, Dok. Ya, Nah, betul. tambah mengetahui dari informasi Sidika tadi semakin yakin ternyata kesehatan itu sangat penting sekali. Mungkin ada pengalaman menarik Kak tentang kesehatan begitu, Pak. Ada. Nggih, napa, Pak? Mau Paling dokter. ini cerita ya Mbak ya. Nggih. Wong belum sampai 2 minggu ini saya kan baru masuk rumah sakit. Oh iya, benar. Dinyatakan kena infeksi lambung. Nah, begitulah saya mengambil hikmahnya, ternyata sehat itu penting sekali. Dari sakit itu saya kan nggak tahu. Ditanya sama dokter habis makan apa, pola makannya gimana. Sebelum ke dokter kan saya acak-acakan tuh Mbak, makan apapun nggak teratur dan itu bersih, steril atau belum. Saya juga nggak pernah kontrol. Terus waktunya juga nggak kontrol. Akhirnya setelah masuk rumah sakit diberi penjelasan semua, akhirnya ya manfaat juga lah.
Alhamdulillah. Iya. Kalau Pak Andut sendiri mungkin ada pengalaman kesehatan? Iya. Saya juga baru pulang dari rumah sakit Oh sebelum sama. Setelah ya? Pak Andut itu saya. Nular ya Pak Mbak ya. Aku dulu Mbak. Iya dulu. Bahkan sampai operasi. Masya Allah ya. Ya awal mulanya kan aku hobi atau sangat senang sekali makan yang manis-manis. Gitu. Tujuannya apa Ndut kok senang makan manis-manis? Ben manis. Ya ben manis ada lah. Senang manis-manis. Melengkapi. Terus akhirnya saya ada sedikit luka sih sebenarnya, luka yang enggak terus karena di situ ada kadar gula, terus akhirnya saya drop panas tinggi, terus masuk rumah sakit sampai 1 minggu kurang lebih. Terus ternyata saya ada kadar gula tinggi seperti itu. Jadi saat ini kaki saya yang luka masih dalam tahap pemulihan. kira boleh Ndut. Ya wis 90% lah kurang lebih. Alhamdulillah ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti buat teman-teman semua ya, para penonton, hati-hati kalau dengan makanan yang manis-manis ya, kalau bisa dikurangi lah, apalagi seusia kita Pak No ya, yang sudah sekitar 40-an Lebih. itu. Sensa. Betul Pak Dokter ya? 40-an. 40 lebih. Ya betul. Iya, mungkin ada tambahan dokter mengenai bisa sedikit di advice Oh, mungkin ya, biar kita dapat lebih tahu lagi dok. Capek bikin video, bikin konten Betul. gitu ya dok. Yang penting kan geremas ya, gerakan masyarakat hidup sehat itu salah satunya adalah aktivitas fisik. Jadi harus obah, harus olahraga, karena kalau tidak kadang penyakit itu gampang masuk Pak No, gampang masuk kalau tidak olahraga. Apalagi kalau kita banyak tiduran, makan, mangan turu, nah itu repot nanti. Harus olahraga. Yang kedua, jangan lupa cek kesehatan. Minimal kalau usia 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas ya setahun sekali harus check up supaya ketahuan, wah aku punya gula darah, wah aku punya kolesterol, nah, kayak gitu. Terus yang ketiga tentu ya hindarilah kebiasaan-kebiasaan minum alkohol, rokok, nah itu sudah mulai dikurangi karena usia semakin tua, otomatis organ tubuhnya, onderdilnya sudah mulai suloyo ya. Gitu. Oke dok, terima kasih sudah dikasih tahu. Iya begitu ya. Mungkin nanti juga bisa masukkan ke jokes-jokesnya Pak Gendut dan Pak No tentang kesehatan gitu ya dok ya. Tadi ada pesan-pesan itu begitu ya. Oke. Kalau ngomongin jokes-jokesnya ini, saya tuh mungkin sekarang sedang ini ya dok, semua orang kayak ketularan atau dengan slogannya piyet oke ya gitu. Nah, itu awalnya gimana itu? Kalau yang wis tau manut aku Nah, itu penak juga. itu dari awal mula itu Pak Woko yang pegang kamera sendiri. Saya syuting kamu dari sini gerak ke sini terus. Piye Pak Woko? Orang ngono di syuting lagi. Oh gak ngono. Lah terus piye to? Wis to manut aku penak-penak. Dari keseringan di situ akhirnya menjadi slogan. Wis to manut aku penak. Oh ngono. Nah itu awal mula ketemu slogan wis to manut aku penak-penak itu real dari Pak Woko. Jadi celoteh-celotehannya memang mengalir aja gitu ya Pak ya. Kadang itu jargon kita sengaja tidak membuat, tapi sering kita lontarkan, sering kita katakan. Akhirnya justru penggemar yang bilang gitu loh, oh kok banyak yang suka kalimat itu, kami teruskan gitu. Gitu ya. Kan di mana di Woko Channel tuh kayak satru Pak No sama Pak Gendut ya. Iya. Gitu. Oh pokoknya Pak No sama Pak Andut itu tidak boleh damai. Nanti kalau damai episode selesai harus ada terus, harus ada sumber cerita masalah, harus ada terus. Ketika masalah itu sudah selesai harus bikin masalah baru terus. Jadi baikan terus congkreh lagi, baikan congkreh lagi seperti itu. Suatu misal seperti Mukidi sama Diwo itu sampai kapanpun, sampai berapa tahun kemudian nggak boleh itu nikah. Dan Pak No sama sekali nggak boleh setuju. Habis cerita kalau setuju. Iya benar ya, habis cerita. Caranya Bisa melebarkan. jadi nanti jenengan bisa jadi mbakung, punya anak ini. Jadi tadi terinspirasinya dari hal-hal yang viral begitu ya. Awal-awalnya, seperti itu. Terus akhirnya kalau tidak ada yang viral terus piye Pak?
Ya kita harus bongkar sendiri dong, paling inspirasi tidak kita sendiri. bisa membuat orang tersenyum gimana. Pernah membuat naskah ya panjang tapi kok nggak ada lucunya, kita bongkar lagi, kita mulai lagi, kita cari biar orang itu bisa Namanya tertawa. saja kan konten komedi, tuh, Pak. Nanti kalau yang melihat nggak ketawa apalagi tersenyum orang, bikin aja sinetron ya teman. Nangis Pak. Iya. Terus prosesnya dari tadi bikin naskah, dikulik lagi, terus memasukkan karakter, dari prosesnya itu terus syuting, editing itu menghasilkan satu video itu berapa lama, Pak? Ya, kalau satu dulu minggu ya, satu satu minggu upload. Sekarang saat yang konsisten 1 minggu upload itu berjalan selama 1 tahun lebih atau 2 tahun ya, 1 tahun lebih ya. Setelah itu agak mulai berjalan molor-molor, Mbak. Banyak sekali kendala. Ya pertama ya ada dari kalau kita kan ada yang kadang sakit. Pertama Pak Woko sakit. Terus Penyok sakit, terus aku sakit, Pak No sakit. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh semuanya. Ya, alhamdulillah. Berarti perlu didoktrin kesehatan nih, Dok. Jaga kesehatan, terlalu sibuk kan. Iya, Jaga jadi kesehatan. Mau tanya Dok, yang namanya kurang istirahat atau kecapean itu apa betul bisa menimbulkan sakit, Dok? Betul Pak No. Jadi kalau kondisi capek, otomatis badan ini kan lemah, maka tadi penyakit gampang masuk, kuman gampang masuk, menimbulkan gejala klinis atau infeksi. Dan untuk mengantisipasi semua itu, Dok? Ya pertama kalau sudah kondisi capek kan sudah ada alarm. Alarmnya apa? Badan kadang meriang, sudah mulai tenggorokan sakit. Nah, itu alarm, sudah leren istirahat, minum vitamin. Nah istirahatnya pun yang berkualitas. Kadang orang tidur tapi masih main game, masih ini ya, itu nggak berkualitas. Tidur sejam, tidur, 2 jam misalnya, itu sudah bagus. Minimal kan 6 jam yang normalnya. Yang penting berkualitas. Nah itu terus jangan lupa makanan bergizi. Nah, itu. Oke, Bergizi Dok, tidak siap. harus mahal, tapi betul-betul bergizi banyak. Siap. Pelajaran baru bagi kita. Pak Tut sudah sering minum vitamin betul? Kan masalahnya kinerjanya seperti saya Pak Andut, Pak Woko kan dari pagi start sampai sore itu kan syuting toh, Dok. Habis maghrib, habis isya itu bikin naskah. Itu tiap hari. Yang malam itu bikin naskah itu habis isya sampai jam 12 sampai jam setengah 1 gitu, Dok. Nah, Itu tiap hari. iya. Terus biar kita bisa fit terus ya, karena ya itu mungkin ada istilahnya resep dari Pak Dokter. Ya minum vitamin itu. Vitamin, makan sama makan bergizi. Jangan lupa Buah putih yang banyak. Warna putih ya, Dok ya. Betul. Oke. Minimal 2 liter ya. Satu hari 1 hari. 2 liter. Tinggal dihitung berapa gelas. 8 gelas ya hari. Semua dokter yang saya mulai sakit, periksa di dokter sampai masuk rumah sakit tuh anjuran yang paling sering disuruh minum air putih yang banyak-banyak, Dok. Berarti betul manfaatnya bagus ya, Dok. Air putih nanti kan menguras ginjal, menguras semuanya, hanya larinya ke kencing, itu ke keringat, jadi semuanya hilang penyakitnya, Pak. Oke. Jadi nanti setelah ini Pak Endut sama Pak Ano sering-sering lihat si Dika ya, Dok. Nanti Oh, informasi iya. kesehatannya kan banyak biar ya. lebih tahu. Oke, siap. Kira-kira berapa hari atau berapa minggu sekali? Nah, berapa, Dok itu? Nah, Nah, tayangnya harus tiap kapan, Dok? 2 minggu sekali. harus Wah, 2 minggu sekali ya. Ceknya itu ya, kontrol. Iya. Gitu ya. Ngomongin si Dika lagi nih, Dok ya. Si Dika ini kan kalau Pak No sama Pak Endut ini di Woko Channel seminggu sekali melahirkan konten. Nah, kalau di si Dika sendiri ini kira-kira apa saja yang ada gitu? Mungkin segmen kegiatan, programnya begitu. Kemudian apa aja yang bisa diperoleh masyarakat dari si Dika, kemudian sampai kita tuh harus nonton menunggu dari video satu ke video yang lainnya tuh berapa lama gitu, Dok, maksudnya? Ya, rencananya nanti podcast Sidika ini tiap 2 minggu sekali. Nah, tentu informasi-informasi yang sampaikan tidak lepas atau tidak keluar dari kesehatan, karena kami kan fokusnya di kesehatan. Mungkin yang sekarang ini pembukaan dengan Woko Channel, 2 minggu lagi mungkin nanti kita undang Ketua ID Kata Dokter Indonesia, masalah tema mungkin yang tren waktu itu nanti apa, masalah booster misalnya, imunisasi, atau mungkin nanti ini COVID yang terbaru yang tipe
BA2.75 kan belum tahu kan masyarakat. Nah, ini yang dulu Omicron, sekarang sudah ada lagi namanya BA2.75. Nah, itu nanti kita sampaikan. Kemudian ada tip-tip kesehatan masalah gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian nanti ya kita ngikuti tren itulah. Kesehatan gitu. Betul, ya, Dok. ya. Jadi monggo nanti Pak Indu sama Pak Noah bisa mengikuti Sidika. Kalau bisa subscriber-nya diajak buat nonton Sidika ya. Nanti juga Oke, pasti. Nanti kita lihat komen-komennya juga. Nah. Mungkin Iya. usul gimana kalau materinya tentang diabetes. Kita kan layani masalah diabetes gitu. Masalah hipertensi atau darah tinggi ya tergantung kebutuhan nanti. Gitu. Mungkin masukan karena ini berapa bulan yang lalu ya baru diundang sama Deddy Corbuzier. Nah, sedikit aja cerita nih Pak ke gimana perjalanannya kok bisa sampai diundang gitu. Ya gini Mbak, kita kan punya channel subscribe-nya sekitar 2 jutaan ya. Kalau kita upload satu video baru misalkan, itu penontonnya bisa melebihi dari subscribe. Iya. Itu kan biasa dibilang channel yang sangat sehat sekali. Dan dari situ manajer sekaligus Kak Deddy itu sangat tertarik untuk mengundang kita. Kenapa? Subscribe 2 juta, penontonnya kok melebihi 2 juta. Kebanyakan kan 4 juta. Intinya pihak Deddy itu iran. Konten sekecil itu dan punyanya orang desa. Dengan subscribe sekian kok viewernya mencapai sekian, dia heran. Dia saja bilang yang punya channel subscribe saya itu 18 juta, tapi dalam 24 jam hanya mencapai 2 juta, 3 juta. Itu kan namanya masih di bawah Standar. bawah standar. Nah, follower kita selalu di atas subscribe. Dia akhirnya di situ. Gitu ya. Viewersnya selalu lebih banyak mah daripada yang subscribe ya. Jadi orang yang nggak subscribe itu juga melihat. Tapi kalau subscribe-nya banyak, followernya sedikit, itu yang subscribe bahkan nggak melihat. mungkin bisa juga ya nontonnya diulang-ulang gitu kan. Mungkin berarti kan banyak yang suka intinya. Iya benar. Karena gini bang, kelamaan Pak, yang video selanjutnya nggak muncul-muncul akan dilihat lagi. Nah itu yang jadi masalah di Woko Channel. Kita tetap akan berusaha biar nanti konsisten lagi, paling tidak 1 minggu sekali. Gitu ya. Ya faktornya kan seperti yang saya bilang. Ini sambil minum. Oh monggo. Disediakan monggo. Tentang kesehatan dari teman-teman, juga kadang cuaca, ada gangguan lain kan banyak sekali. Jadi mohon untuk sabar ya para siap kita siap ya. Pasti kita berusaha untuk yang terbaik. Biar nanti bisa ketawa lagi. Iya. Atau ketawa terus. Iya benar. Masyarakat butuh hiburan. Iya benar. Kayak dokter nih, karena masalah kesehatan nggak selesai COVID-nya, butuh hiburan nih dokter. Yang dia juga Woko Channel. Belum tidur nonton Woko Channel. Iya. Makanya pas kesehatan collab sama komedi. Iya betul. Cepat tersampaikan. Iya. Gitu. Nah, karena tadi kan sudah diundang Deddy nih, mungkin bisa masukannya buat podcast Sidika ini biar bisa mengikuti jejaknya Woko Channel. Apa ya Pak kira-kira? Wah, yang penting kita bisa memberi informasi yang menarik dan bermanfaat seperti itu. Saya yakin banyak orang yang suka, karena kesehatan itu adalah satu hal yang sangat penting sekali gitu loh Pak. Kalau kita banyak uang tapi tubuh kita nggak sehat kan percuma juga. nggak bisa menikmati. Nggak bisa menikmati. Betul. Ibaratnya seperti itu. Iya. Apalagi nih, mungkin ada yang disampaikan lagi dok kepada tim Woko Channel, karena memang dari sisi kesehatannya, karena begitu banyak, kan seperti disampaikan tadi tiap hari harus produksi, jadi bikin naskah bareng-bareng ya kan, terus belum syuting lagi. Mungkin ada sedikit pesan ke Woko Channel dan juga masyarakat nih tentang kesehatan nih dok. Ya mungkin hanya sekedar saran atau masukan Pak No. Jadi Woko Channel kan sudah banyak ya yang nonton. Ya mungkin bisa porsi edukasinya bisa ditambahin lah ya. Baik itu edukasi kesehatan, edukasi perilaku, kan itu sudah banyak sebenarnya di setiap episode. Cuman mungkin bahkan setiap episode ada. Ya pasti ada itu. Nah, bisa ditambahi.
ya kita beramalnya lewat edukasi itu Iya, kan. iya, iya. Insya Allah jenengan Oke, semua siap. akan jadi akan dicatat lah sebagai amal Iya, ibadah kan. iya. Ya. Bagus kok, edukasinya banyak Iya. di channel itu. Baik, kan sebelum selesai nih kita tutup, kan di Woko Channel nggak pernah akur. Kita pengen lihat di sini kalau di podcast Dika dengan nggak akur gimana nih? Beberapa adegan lah gitu. Coba. Peragaan. Ya, praktekan. Nah, Dialog. ya silakan. Tektokannya gimana monggo. Coba kita lihat. Pak No Pandut. Ya, Pak Pandut gimana? Sing serba njal dhuwit. Piye to Pakno? Aku ning nggone mintul iki mosok mbok kon mlaku. Ya paling gak aku tak ngojek lah. Sangune no. Kuwi iki kok mesti ngono to, Ndut. Sembarang kok laku duit to. Patrah duit iki ra patek penting Pakno. Tapi lek awake dhewe gak duwe duit, lingali masalah kopi ning nggone mintul ki ya bayar lho Pakno. Panggah pinter kowe. Ya aja kakan cangkem, wis budal. Lah ngono lho, sto manut aku penak. Aimu. Oke. Enak dia melu Pak No. Perjalanannya belum keluar tadi. Oh iya. Lengkap ini. Iya. Dokter minta tambah lagi loh. Kan, Nah, kadang ada yang suka, kadang saya yang canggung gitu loh, Dok. Itu kadang bisa dibilang jargon kasar tapi banyak yang suka gitu loh. Oke Pak ya. Heeh. Oke. Mau dipraktikkan dokter? Nggak usah. Oh, iya. Begitu ya. Sekali lagi terima kasih Woko Channel sudah datang ke podcast Sidika. Nah, sekali lagi mohon Pak Ndut sama Pak No mungkin bisa ajak subscribe-nya untuk like dan subscribe dari podcast Sidika ini. Oke, buat teman-teman semua ya Pak Ndut dan warga atau masyarakat semua, jangan lupa like, komen, share dan subscribe di YouTube Dinkes Kota Kediri atau Instagram Dinkes Kota Kediri. Wes tau manut aku. Penak. Kancane ya dipikir. Nah. Iya, itu demikian sobat sehat perjumpaan kita dengan Pak Woko Channel, Pak Ndut dan Pak No dan juga Bapak Kadinkes dalam rangkaian launching atau pembukaan dari podcast Sidika ini. Begitu ya dokter. Ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu mengawal kesehatan Kota Kediri dan Pak No Pandut juga sehat selalu terus bikin aksi-aksi kocak buat kita. Kita tunggu ya video-videonya lagi ya buat menghibur Amin, kita. Mbak, siap. Insya Allah. Kak kerja wis kok wesel Pak, cuman main dulu Pak Woko Channel iki lho opone-opone. Langsung. Nah, gitu. Isang ya begitu ya. Sekali lagi kita tunggu undangannya ya Dok ya ke Woko Channel. Nanti dokter bisa menyampaikan pesan-pesannya bisa masuk ke sana begitu ya. Siap. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ini dulu Pak ada penyerahan souvenir. Oh, iya. Jadi monggo dokter dari dokter ke Pak Woko Channel. Souvenir. Ya. Cek gula darah untuk Pandut sama Pak No. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak. Nah, nanti bisa dicek sendiri nanti, Pak. Ya. Berapa kadarnya. Mungkin ada lagi souvenirnya tadi sudah ya Bu? Sudah semua. Sudah begitu ya. Sudah.